أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan ke sebelah kanan Pak, masih kosong. Sebelah kanan masih kosong. Bisa masuk ke belakang. Sebelah kanan masih kosong. Mohon kasih lewat Pak, yang sebelah kanan biar bisa lewat. Mungkin mau sholat sunnah di Selasa, bisa sholat sunnah harus masuk ke dalam supaya ya tetap bisa melaksanakan sholat sunnah. Mohon kasih lewat Pak, yang sebelah kanan biar bisa lewat. Mungkin mau sholat sunnah di Selasa, bisa sholat sunnah harus masuk ke dalam. Anak beli sih. Lebih enak dijepit sih kali. Ada busanya. Ada. Dililitin aja. Belum mau masuk kan sih? Belum. Silakan Pak, yang masuk sebelah kanan masih kosong Pak. Yang di sebelah kanan masih kosong. Silakan masuk di sebelah kanan kami masih kosong. Yang baru datang bisa langsung masuk, sebelah kanan masih kosong. Mohon dikasih jalan saudara-saudara kita yang baru datang. Silakan Pak yang baru datang bisa langsung menuju ke sebelah kanan. Insyaallah kurang lebih sebentar lagi akan segera kita mulai. Jam menunjukkan jam 9.25. Silakan Pak, yang sebelah kanan Pak mohon berdiri dulu Pak, yang sebelah kanan, yang sebelah kanan saya mohon berdiri. Ada celah sedikit maju ke depan Pak, biar bisa. Yang belakang juga Pak, mohon berdiri sedikit Pak. Yang di belakang, tolong Pak, biar yang di baru masuk bisa masuk. Yang di tengah di belakang sepertinya masih bisa tuh Pak, berdiri sedikit Pak. Mohon maaf Pak. Bapak yang di tengah bisa maju sedikit berdiri, terus merapat ke depan Pak, supaya yang baru masuk bisa menempati. Yang sebelah kanan masih kosong Pak, silakan. Silakan Pak, yang sebelah kanan masih kosong.
Baik, insyaallah kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah para jamaah sekalian, Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Kami mohon himbauannya kepada para jamaah sekalian, khususnya yang mungkin membawa anak, jika anak-anaknya mungkin sudah mulai rewel, bisa dibawa keluar ya, jadi supaya tidak mengganggu kekhusyuan kita dalam bermajelis di sini. Jadi bagi yang membawa anak khususnya, bagi anaknya yang sudah mungkin tidak nyaman, mungkin bisa dibawa keluar terlebih dahulu untuk ditenangkan. Kemudian para jamaah sekalian yang baru datang, silakan yang sebelah kanan sudah mulai. Insyaallah kajian akan segera kita mulai. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quranul Karim dan dinul Islam, agar Allah memenangkan agamanya di atas semua agama, walaupun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, hampir setiap malam atau bahkan setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Sebagaimana diceritakan oleh istrinya Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi apabila hendak tidur, beliau mengatakan selain doa-doa yang kita hafal, beliau mengatakan Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba. 3 kali beliau baca itu. Kenapa? Karena beliau yakin, seyakin-yakinnya, bahwa dunia ini akan ditinggalkan dan kita akan dibangkitkan kembali pada hari yang kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak bermanfaat harta. Yang sekarang kita sibuk mengumpulkan harta. Ana mulai tadi malam, ana lewat rumah-rumah yang besar-besar, jamaah. Mungkin isinya cuma pembantu. Betul kata teman, iya saat ini kayaknya, ya Allah, jamaah. Yang kadang-kala harta itu membuat kita merasa kuat. Aku punya gitu. Tapi Allah katakan hari itu la yanfa', nggak bermanfaat, mal, harta, wala banun, dan tidak pula anak-anak laki-laki yang diharapkan akan membela orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, nggak berguna.
Terus apa yang bermanfaat pada waktu itu? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Maka semoga kita pulang dari majelis ini hati kita selamat. Yang tentunya selamat dari riya, selamat dari kesyirikan, selamat dari iri dan dengki. Karena kalau di hati kita masih ada penyakit itu, bagaimana kita akan selamat? Selamat dari kesombongan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Rupa kita beda-beda jemaah. Ada yang tampan. Kalau yang laki insya Allah semuanya tampan, ganteng semuanya. Tapi ada yang ganteng sekali, ada yang kurang ganteng, ada yang pernah ganteng. Tapi ingat, Allah nggak ngelihat kepada rupa. Maka jangan merasa baper ya ketika ngelihat anak kok hitam ya, anak punya suami putih. Allah nggak ngelihat. Itu sebuah bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Karena kalau bicara wajah, kulit, orang nggak bisa milih jamaah. Emangnya orang tua ketika anaknya lahir warnanya hitam, masukin dulu, mungkin nanti keluarnya putih gitu. Nggak ada, bukan pilihan. Maka Allah nggak ngelihat kepada itu. Wala ila amwalikum, Allah juga nggak ngelihat kepada harta kalian. Kalau bicara harta, ya udah rizki udah ditentuin. Fulan kaya, fulan miskin. Allah nggak ngelihat ke sana. Tapi kita, pandangan kita ke sana. Seorang ibu yang hendak mencari menantu, dia cari yang tampan. Kalau bisa yang datang bawa mobil yang tipis. Kalau bisa gitu kan. Itu yang dilihat oleh manusia. Tapi Allah nggak ngelihat ke sana. Apa yang dilihat sama Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah tuh hati kalian. Yang manusia nggak bisa ngelihat. Antum pikir semua yang duduk di sini semuanya ikhlas lillahi ta'ala? Nggak tahu kita. Yang di samping antum dia datang ikhlas lillahi ta'ala untuk kajian, wallahu a'lam. Mungkin dia datang karena disuruh sama orang tuanya. Boleh jadi. Allah melihat kepada hati dan amal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau terus berusaha menanamkan di diri para sahabatnya tentang keimanan dengan hari akhir, menjelaskan kepada mereka tentang dahsyatnya hari kiamat itu, dikarenakan manusia ini di majelis ini dia mendengarkan tentang surga, tentang neraka, tentang dahsyatnya azab yang diterima oleh orang-orang yang durhaka. Dia takut, tapi keluar melihat ada perempuan lewat, Masya Allah, anaknya siapa ini ya? Loh, padahal tadi baru kajian, baru kajian. Itu terjadi. Makanya kenapa diingatkan kembali. Kalau kita baca tuh juz amma, sering kalian sampaikan, juz amma itu 37 surat. 34-nya turun di Mekah, 3 turun di Madinah. Siapa yang tahu? Jemaah. Nah, tafadhal. Ya, yang pertama surat apa? Nah, baik, ada yang di belakang. Fadhal. Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, An-Nasr. Masya Allah, barakallahu fikum. Kasihkan hadiah yang ke belakang sana, jemaah. Kirimkan ke belakang. Nah,
Tuh 3 yang turun di Madinah. Dari 34 ayat itu kalau kita lihat semuanya cerita tentang hari akhir. Banyak di antaranya. Kalau antum baca amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Cerita apa? Naba'il 'azim, hari kebangkitan. Yang membuat orang itu semangat bekerja karena dia dapat ganjaran, dapat balasan. Antumlah yang kerja. Dari hari Senin kerja, Selasa kerja. Masya Allah. Antum gajian hari apa? Gajian biasa tanggal 25. Antum tanggal 1 kerja kan? 3 kerja, terus kerja. Kenapa? Karena yakin tanggal 25 gajian. Keyakinan dengan gaji inilah yang membuat orang itu semangat bekerja. Antum lihat orang-orang yang naik motor pagi, antum kenapa? Oh, kerja, dapat duit hari ini. Enggak usah, tanggal 25. Iya, dia tetap bekerja karena dia yakin akan mendapatkan balasan. Maka Allah ceritakan ada balasan itu. Dan setiap sholat kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Malik Yaumuddin, Yaumul Hisab. Ad-din itu artinya pembalasan. Akan dibalas antum. Apa yang antum kerjakan? Antum duduk di sini nih, akan dapat. Fulan kajian di Masjid Ukhuwah, datangnya telat. Ditulis jemaah, datangnya telat, makanya berdiri dia. Insyaallah. Enggak. Tapi yang jelas semuanya dicatat. Artinya yang soft pertama dicatat soft pertama, yang soft kedua catat soft kedua. Tadi ketika panitia mengatakan tolong maju ke depan, ada enggak, anda enggak mau maju, anda mau selonjoran misalnya, itu ketahuan antum. Iya, sekarang antum enggak ketahuan, tapi nanti hari kiamat, oh nih fulan. Padahal ayatnya mengatakan wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Kalau dikatakan kepada kalian luaskan biar temannya bisa masuk, kata Allah kalian luaskan, yafsahillahu lakum, Allah akan luaskan bagi kalian. Tapi sebagian kita nggak mau tadi. Anak enak banget telat-telat mau duduk, kata dia. Ingat, Allah ngelihat ke hati kalian. Yo jamaah yang bisa merapat dulu jamaah. Masya Allah, merapat dikit lain yang sebelah sini. Oh ada anaknya, fadhol. Yang bisa merapat 1 senti antum dapat 1 senti pahalanya. Hitungan hari kiamat itu pakai mili jemaah, pakai senti, pakai gram, bahkan miligram jemaah. Masya Allah. Nah, fadhol dipanggil jemaah. Kalau sudah ada tempat panggil saudaranya. Fadhol, ada tempat Muhammad. Tuh. Yang sebelah kanan antum masuk, ada tempat. Itu yang manggil ditulis nggak sama malaikat? Ditulis jamaah. Nggak ada yang nggak ditulis jamaah. Nah, masih banyak di luar katanya jamaah. Nah, yang ada tempat dipanggil saudaranya. Iya, sebelah kanan, iya, kasih jalan, antum maju ke depan biar jangan duduk di jalan dulu. Jangan duduk di jalan, terus lurus belok kanan. Nah, lo bener lurus belok kanan cuma untuk. Nah, berdiri dulu Pak, berdiri maju sedikit dan keluar. Ayo Pak, yang sebelah kanan masih. Ya Allah, ustadznya berdiri juga. Yang berdiri mudah-mudahan hisapnya dimudahkan sama Allah. Ya Allah jamaah. Nah, ya Allah berdiri jamaah, berdiri. Ya. Ya, maju sedikit kalau ada celah, duduk sedikit. Masya Allah. Ya, bismillah. Bismillah, duduk lagi. Bismillah. Nggak bisa duduk ya? Nanti insya Allah duduknya di surga yang luas jemaah. Nah, bismillah. Ya, masuk. Sebelah kanan masih kosong Pak. Itu kosong banget ya, pojok kanan masih kosong. Sebelah pojok kanan masih kosong. Ya, terus
Emak-emak juga. Ya, terus jangan duduk di jalan terus sampai habis. Ya, masih banyak tempat kosong. Ya, terus ke kanan ya, jangan duduk di jalan. Ya, terus masih banyak tempat. Ya. Nah, terus jangan duduk di jalan dulu antum. Masih ada tempat? Ya, masih ada. Terus itu lurus. Tuh. Nah, yang bersandar yang di atas 50 tahun jemaah ya. Iya, masa yang umur 30 udah bersandar baca doa bismikallahumma mutu ahya. Nah, masih ada? Baik, alhamdulillah. Udah duduk? Kalau udah duduk, tangannya taruh di punggung saudaranya. Iya, taruh jemaah, taruh di punggung saudaranya. Biar kita kajiannya lebih semangat. Soalnya anda tahu ada yang sakit hati. Ada yang sakit hati. Anda taruh sakit hati nih, Allah Ustaz ini. Iya, bahwa ini kok nggak taruh di punggung saudaranya antum? Jadi yang datang terakhir ini mijit yang di depannya. Nah, alhamdulillah cukup udah jamaah. Allah jamaah, kita bisa ketawa-ketawa, seneng di sini. Mudah-mudahan nanti hari kiamat kita juga bisa ketawa jamaah. Jamaah rahimakumullah. Tiap sholat kita mengatakan Maliki Yaumiddin. Allah pemilik hari pembalasan. Hari ini kita melihat banyak orang-orang yang berkuasa. Kemarin Indonesia digemparkan dengan kisahnya Sambo. Iya. Oh, apanya Rambo itu ya? Kita lihat bagaimana seorang yang bertugas menegakkan hukum ternyata membuat permasalahan dalam hukum itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu kita melihat ada hakim-hakim yang dipenjara, yang seharusnya mereka menegakkan hukum. Kita melihat juga ada sipir-sipir yang menjaga tahanan, akhirnya dia yang dijaga. Itu dunia. Ada banyak keadilan yang tidak ditegakkan. Ada banyak realita yang tidak ditampakkan. Ada banyak bukti-bukti yang sengaja dihilangkan. Ada banyak orang-orang yang dizalimin padahal dia tidak melakukan perbuatan itu, tapi dia harus berada di penjara menjadi korban. Tapi semuanya akan mendapatkan keadilan kelak pada hari kiamat. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 281. Allah mengatakan wattaqu yauman, takutlah kalian kepada suatu hari. Ada apa dengan hari itu? Turja'una fihi ilallah, kalian akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita dikembalikan kepada pencipta langit dan bumi yang dia tahu dengan semua perbuatan kita, yang dia tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Bagaimana seorang ustadz, seorang yang alim, seorang penceramah, seorang imam, seorang yang hafal Al-Quranul Karim, ketika dia dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Apa kata ustadz ini? Ta'allamtu fika wa 'allamtun nas.
Aku belajar, ngaji, mondok, kuliah untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Dan aku mengajarkan ilmuku kepada manusia. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Quran untuk mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, bohong. Bohong. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau selama ini belajar hanya mencari gelar, sebutan orang yang alim, dai yang kondang, dan engkau membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan gelar Al-Qari, Al-Hafidh li kitabillah, dan engkau sudah dapatkan itu. Akhirnya dia dilemparkan ke neraka. Maka Allah katakan, wattaqu yawman turja'una fihi Allah, dikembalikan ke Allah. Lalu kata Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan dikasih balasan dengan apa yang dia kerjakan. Ingat, dengan apa yang dia kerjakan. Ada satu poin penting buat kita bersama ya, dengan kejadian Sambo. Kalau antum disuruh sama atasan berbuat kemaksiatan, antum taat? Kadang-kala atasan mengatakan, engkau lakukan, dosanya aku yang nanggung. Bisa kayak gitu? Nggak bisa jemaah, nggak bisa. Semua akan mendapatkan balasan atas apa yang dia kerjakan. Engkau yang melakukan, engkau yang tanggung jawab. Orang-orang kafir mengatakan kepada anak buah mereka, udah kalian lakukan dosa itu, wal nahmil khatayakum, kami yang ngangkut dosa kalian, kami yang nanggung. Jangan percaya. Maka dalam agama kita, dalam syariat kita, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk kalau urusannya berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh. Loh, ana kau nggak bunuh, ana dibunuh. Nggak apa-apa, engkau yang mati. Tapi kadangkala seorang hamba takut, dia berharap dunia. Allah mengatakan, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan mereka tidak akan dizalimin sedikit pun, nggak ada yang dirugikan. Seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ketika perang Uhud, dia berdoa dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash ini iparnya Rasul SAW. Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahash. Ketika perang Uhud, Abdullah ngajak Sa'ad, yuk kita doa. Ayo. Ada yang mereka cari tempat di Uhud sana, lalu mereka berdoa. Apa kata Sa'ad? Sa'ad yang pertama berdoa, Allahumma. Kemudian dia berhasil membunuhku. Thumma qatala. Kemudian dia memotong hidungku dan telingaku. Lalu ketika engkau bangkitkan aku pada hari kiamat, engkau bertanya kepada aku, ya Allah, fima judia anfuka wa udhunuk. Kenapa hidungmu kok nggak ada? Karena orang bakal dibangkitkan pada hari kiamat, yang mati syahid dengan darahnya, dia dikuburkan tidak dimandikan. Maka ditanya, kenapa hidungmu dan telingamu nggak ada? Kata dia, aku mengatakan fika wa fi rasulik. Aku berjuang untukmu ya Allah dan untuk membela Rasulmu. Lalu engkau mengatakan sodakta, benar. Amin. Katanya Sa'ad bin Abi Waqqas cerita sama anaknya, wallah, doanya Abdullah lebih baik daripada doa bapak. Selesai perang Uhud, aku melihat hidung dan telinganya itu dijadikan kalung-kalung, digantung-gantung. Ahibati fillah, kita harus yakin bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah, dan ingat, Allah melihat kepada hati dan amalan kita. Hati berkaitan dengan ikhlas, amalan berkaitan sesuai nggak dengan sunnah Nabi SAW. Karena terkadang orang yang udah ngaji, yang udah hijrah, masya Allah amalannya banyak, tapi lihat hati, apakah dia melakukan itu lillahi ta'ala atau tidak. Di surat Al-Hajj ayat 1 dan 2, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian.
Takutlah kepada Tuhan kalian. Kita ini kadang-kadang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lebih takut sama polisi daripada sama Allah Azza wa Jalla. Kita kadang-kadang lebih takut dengan CCTV daripada sama Allah Azza wa Jalla. Kita lebih takut sama kawan kita daripada sama Allah Azza wa Jalla. Betapa seringnya kita ketika sendirian berbuat dosa, tapi ketika ada kawan berhenti kita berbuat dosa. Berhenti. Kenapa engkau berhenti berbuat dosa? Kenapa nggak dilanjutkan? Ketika hanya Allah yang mengawasimu, engkau santai. Tapi ketika manusia yang mengawasimu, engkau jadi khawatir sama dia. Yang ditakutkan kita hanya baik di depan orang, tapi tatkala kita sendirian ternyata kita na'udzubillah min dzalik. Kata Allah, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya getaran kiamat nanti, jemaah, goncangan kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Kalau terjadi gempa 5 menit, ada yang di masjid? Ada yang di masjid, jemaah? Jangan 5 menit, 1 menit bubar, sudah jemaah. Bagaimana dengan kiamat ketika gunung-gunung semua dicabutin sama Allah Azza wa Jalla? Bintang-bintang berjatuhan, bertabrakan dengan bumi. Bagaimana goncangan yang dihasilkan pada waktu itu? Allah mengatakan inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari kalian melihatnya, orang yang menyusui itu, bayi yang dia susui akan dia tinggal. Dia akan berpikir nafsi, nafsi. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Setiap orang yang hamil akan menggugurkan bayi yang ada di perutnya. Wa taranna sukara, wa taranna sukara. Dan pada hari itu engkau akan melihat orang seperti orang mabuk. Bingung semuanya. Wa ma hum bisukara. Enggak, mereka enggak sedang mabuk sebenarnya. Walakin azaballahi syadid. Tapi azab Allah itu dahsyat sekali. Kalau bicara azab Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan di surat Abasa ayat 33 sampai 37. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Ketika datang tuh kiamat, apa yang akan terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang lari dari saudaranya, nggak mikirin saudaranya. Bahkan dia khawatir saudaranya menuntut dia tinggal saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dia lari dari ibunda dan bapaknya. Boleh jadi dia lari karena takut dituntut sama ibunya, takut dituntut sama bapaknya, atau dia takut dengan kondisi hari itu. Bapak ibunya dia tinggal, dia memikirkan siapa? Diri sendiri. Maka orang tua, engkau pikirkan dirimu. Jangan sibuk memikirkan anak, lupa memikirkan diri sendiri. Berapa banyak orang tua yang bekerja, dia bawa yang haram demi anak-anaknya. Dia lupa dengan dirinya. Anak-anak mau sekolah, anak-anak mau ini, akhirnya dia mencuri, dia korupsi ini dan itu. Nanti anakmu gak akan mikirkan engkau. Yang engkau selama hidup berjuang untuk mereka, pada hari kiamat Allah sebutkan dia kabur dari dirimu, meninggalkan orang tua. Ada anak yang orang tuanya masih hidup, udah gak peduli sama orang tua. Sebagian kita masih mudik setahun sekali, padahal dia mampu untuk lebih dari itu. Bagaimana dengan hari kiamat? Ma'assalamah Bapak. Dia akan lari sekuat-kuatnya. Namanya al-firar. Itu jemaah, lari ini, lari yang nggak noleh ke belakang. Jadi lari udah nggak noleh ke belakang lagi dia. Benar-benar tidak peduli. Wa sahibatihi wa banih. Nih, yang punya istri, suamimu akan lari dari engkau pada hari kiamat.
Yang sekarang tiap hari datang ke rumah, beli hadiah, beli oleh-oleh buat istrinya, yang ngomong cinta sama istrinya, nanti ditinggal istri. Kenapa? Dia mikirkan diri dia sendiri. Maka jangan sampai para suami sibuk sama istrinya di dunia, lupa sama orang tuanya. Nanti engkau akan meninggalkan istrimu, istrimu juga akan lari dari engkau. Wabani, dan anak-anak. Sekarang orang tua anaknya kalau mau nyebrang di jalan, dia masih kecil, bingung orang tua ini, diteriakin anaknya, no. Waktunya tidur siang, anaknya nggak balik ke rumah, dicariin sama orang tuanya. Nanti hari kiamat nggak ada orang tua mikirin anak. Kata Allah, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang punya urusan masing-masing. Nggak ada yang akan belain kita kecuali amal perbuatan kita. Ahibati fillah, di surat Al-Anbiya ayat 47 Allah menjelaskan bahwa nanti akan ada penimbangan. Jadi pada hari kiamat jamaah ada hisab, ada perhitungan. Sebelum penimbangan ada pembagian rapor. Perhitungan itu catatan amalan kita. Ketika terjadi persidangan terhadap apa yang dia amalkan, manusia ini kadang-kala ngeyel. Dikatakan, kamu waktu itu pernah ngambil uang perusahaan loh, 2 juta. Kamu ngambil 10.000. Masa 10.000 dihitung, Ustaz? Dihitung. Maka perhitungan hari kiamat itu, apa kata Allah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Mithqala dzarrah. Dzarrah itu, ada yang pernah ngitung dzarrah jemaah? Siapa yang punya toko emas? Yang punya toko emas? Nggak ada. Kenapa anda tanya? Kan ada timbangan yang sangat sensitif sekali ya. Dzarrah itu semut, semut kecil. Ada semut yang kadang-kadang kalau lewat nggak kelihatan. Coba antum ambil, antum timbang. Mungkin ada 10 semut lewat di sana, timbangan itu nggak bergerak. Tapi hari kiamat itu dihitung. Bicara 500 perak, mungkin 100 rupiah, yang di bawah itu akan dihitung. Ibadah akan dihitung. Makanya tadi ana sampaikan, yang bergerak 5 cm nanti akan ditimbang, akan ditulis fulan pada waktu kajian di ukhuwah dia gerak 5 cm tapi nggak ikhlas. Itu siapa yang tahu nggak ikhlas? Allah Azza wa Jalla. Kalau hitungannya, hitungan ditulis antum 5 cm bergerak. Nanti setelah ditulis semua ditimbang supaya kelihatan bobotnya. Karena boleh jadi kita sholat sama-sama terawih, sholat terawih ini 23 rakaat, ini 11 rakaat. Kalau bicara jumlah lebih banyak mana? 23, ya ditulis 23. Tapi nanti kan ditimbang. Apakah yang 23 selalu lebih baik daripada yang 11? Belum tentu. Boleh jadi yang 11 ini lebih ringan karena lebih cepat lagi dia daripada yang 23. Iya boleh jadi, nggak tahu. Pokoknya semua akan ditimbang jamaah. Supaya kita tahu ketika kita berbuat kebaikan yang mungkin kita anggap remeh, antum akan dapatkan. Kalau itu baik akan dapat balasan kebaikan, kalau buruk antum akan dapat balasan keburukan. Makanya Allah mengatakan di surat Al-Anbiya 47 ini, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tudzlamu nafsun syai'an. Maka jangan ada yang berpikir akan dizalimin. Satu pun nggak ada yang dizalimin. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun amalan dia itu khardal, mithqala habbatin min khardal. Khardal ini bijinya sawi. Entah kalau lihat bijinya sawi itu, coba ditimbang. Jadi diletakkan, mungkin 5 itu nggak kelihatan jemaah, ringan sekali, tapi Allah akan datangkan dan cukup kami sebagai penghisap yang adil.
nggak ada yang ketinggalan. Kemudian ketika bicara tadi manusia yang ngeyel, nggak percaya, dibutuhkan saksi. Bagaimana kalau saksinya sudah dibunuh, mati? Pada hari itu semua dihidupkan kembali. Bumi akan menjadi saksi. Kata Allah, yauma idzin di surat Az-Zalzalah, tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan cerita, antum pernah datang ke tempat ini, antum pernah sholat di tempat ini, antum pernah bermaksiat di pohon itu. Bumi jadi saksi. Pintu masjid jadi saksi. Semuanya menjadi saksi. Ketika orang ini ana nggak mau saksi-saksi dari luar ana, boleh jadi mereka mungkin berdosa. Malaikat jadi saksi, enggak terima ana kesaksian malaikat. Terus ana mau kesaksian minni, dari aku. Bayangkan ngeyelnya manusia. Oke, kata Allah, dibungkam mulutnya, kulitnya berbicara, supaya kita sadar. Kakinya berbicara, mengatakan, pahanya berbicara, semuanya berbicara. Kalau kesaksian kebaikan, orang ini nggak akan ngeyel, tapi dia tahu dia punya dosa banyak. Akhirnya dia berusaha bagaimana menyelamatkan dirinya. Tapi ketika semua bersaksi atas dirinya, kemudian dibiarkan dia berbicara, dibuka lagi mulutnya. Dia berkata kepada tubuhnya, an kuntunna kuntu unatir. Aku ini tadi bohong dalam rangka belain kalian loh, supaya kalian nggak disiksa. Kata dia, kenapa kalian kok nyampaikan kepada Allah? Apa kata kulit itu? Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang ngajak bicara kami itu Allah. Yang Allah itu membuat segala sesuatu bisa berbicara. Pencatatan amal itu ada 3. Ada berkaitan dengan dosa, ya, amal buruk maksudnya. Nabi mengatakan diwanul madzalim itu ada 3. Yang pertama, yang Allah tidak akan ampuni, apa? Kesyirikan. Itu sudah nggak ada ampunan. Yang kedua, yang Allah tidak akan tinggalkan, apa? Berbuat dosa sama orang. Mau tidak mau harus keadilan ditegakkan. Yang ketiga, Allah yang nggak peduli. Itu dosa-dosa selain syirik itu Allah kalau mau ampuni, ampuni. Tapi kalau syirik, maka jangan berharap ada orang kafir di surga. Kalau antum baca tulisan-tulisan orang-orang liberal yang mengatakan mungkin nanti di surga ketemu sama Mahatma Gandhi, mungkin di surga nanti ketemu sama Bunda Teresa. Dia sebutkan tokoh-tokoh yang baik di dunia, tapi mereka orang-orang kafir. Enggak. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah bikin keputusan. Emangnya surga milik ustaz? Enggak, milik Allah. Dan Allah turunkan kitabnya, Allah jelaskan siapa yang berhak masuk surga. Paman Nabi. Kalau ada orang kafir bisa masuk surga, paman Nabi pantas masuk surga. Bukankah dia yang belain Nabi SAW? Bukan dia yang berjuang agar Nabi bisa menyampaikan agama Allah ini? Tapi dia nggak bisa. Nabi berusaha memberikan syafaat kepada pamannya dan diberikan, tapi nggak bisa mengeluarkan dari neraka. Yang ada diringankan, tapi nggak bisa keluar dari api neraka. Dan itu yang terjadi dengan paman Nabi. Jadi kalau bicara tadi ada 3 dosa. Dosa yang Allah tidak akan ampuni yaitu kesyirikan. Dosa yang Allah tidak akan tinggalkan yaitu dosa kepada manusia. Itu akan Allah tegakkan keadilan buatnya. Yang ketiga ada dosa yang Allah nggak peduli. Artinya Allah akan ampuni dosa tersebut. Maka ahibati fillah, orang-orang nanti akan kaget pada hari kiamat. Kita pun akan kaget. Ada banyak dosa yang kita lakukan tapi kita udah lupa. Ketika SMA, ya anak merasakan ketika anak SMA, ya udahlah, anak-anak seumur itu kadang-kala merasa
Biasa kan Ustadz, puber, dianggap biasa. Bahkan ada yang mengatakan, oh anak laki mah kayak gitu mah biasa. Di surat Al-Kahfi ayat 49 Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa wudi al-kitab, akan diletakkan kitab itu jemaah. Rapot itu akan diletakkan dan dibagikan kepada orang-orang. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Para pelaku dosa takut jamaah. Benar-benar ketika melihat catatan mereka, mereka khawatir sekali. Apa kata mereka? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa kitab ini? Rapot apa ini, kata dia? Tidak ada satupun perbuatan yang kecil dan yang besar kecuali tercatat di sana. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka amalkan hadir. Inilah yang kau kerjakan. Entah seperti apa kitab itu jemaah. Apakah seperti rekaman CCTV yang engkau akan melihat, ya Allah ini amalanku semuanya, dan ditampakkan jemaah. Ketika nggak ada orang yang melihat, ada malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat-malaikat yang mulia yang kerjanya menulis, terus ditulis, dan mereka tahu dengan apa yang kalian kerjakan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kita tuh kalau ngitung, kenapa orang itu setiap akhir tahun biasanya ada tutup gudang, apa usahanya, dia hitung semua. Karena dia dengan itu, oh kita keuntungan sekian, kerugian sekian, utang sekian. Jadi dia sudah tahu. Kalau dia nggak pernah ngitung, tahu-tahu bangkrut dia punya perusahaan. Sebelum kita bangkrut, ya kita hitung dulu. Wazinu anfusakum qabla tuzanu. Kalian hisab jumlahnya, kemudian kalian timbang bobotnya, kata Umar. Ya kita perlu timbang. Umpamanya kalau bicara hariannya, sebelum tidur antum sudah mulai tadi, anak nggak sholat duha tadi ya, baca Quran juga enggak tadi, yang ada main game, nonton. Antum lihat lagi, anak tadi ngobrol 2 jam wala baca la ilaha illallah. Antum itu, sehingga ya Allah, sebelum tidur antum dimanfaatkan untuk beristighfar, mohon ampun sama Allah, sehingga besok antum bisa lebih baik. Apa yang antum tinggalkan hari ini, besok kalau bisa enggak, anak tadi enggak sholat qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib juga enggak, ba'diyah isya enggak, ya Allah anak gantikan sholat malam mah. Itu akan terjadi, antum semangat. Tapi kalau antum tidak pernah menghisap diri antum pada hari kiamat itu tadi, ngelihat na'udzubillah, yakin masuk neraka akhirnya orang itu ketika dia melihat catatannya. Makanya Umar nyuruh kita untuk menghisap diri kita, menimbang amalan kita. Lalu Umar mengatakan, watazayyanu liyaumil ardil akbar, dan kalian berhiaslah untuk pameran terbesar nantinya. Hari ini ada Halal Expo. Hari ini kita ngelihat ada pameran mobil, kita ngelihat ada pameran ini banyak, dan orang kalau di pameran itu ingin menampakkan semuanya yang indah-indah. Dia setannya yang bagus, ini itu macam-macam. Nanti yang dipamerkan kita coba, kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Bagaimana orang itu, ini loh fulan, anak kira orang baik fulan ini, ternyata pura-pura baik. Maka berhiaslah pada hari itu. Jangan sampai anak antum tahu bapaknya, ya Allah bapak anak ternyata kayak gini ya, na'udzubillah. Anak akan melihat
Orang tua akan melihat antum yang dianggapnya anak soleh, anak baik. Pada hari itu satu kampung, jangan satu kampung, semuanya akan tahu antum. Makanya kita disuruh berhias. Jadi bagaimana ketika nanti kita ditampilkan di sidang, oh ternyata fulan memang orang baik. Lalu Allah berfirman di surat Al-Haqqah ya, ayat 18 sampai ayat 32 tentang salah satu gambaran yang terjadi di padang mahsyar itu nantinya. Allah mengatakan yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua akan ditampakkan, dipamerkan, tidak ada satupun yang tersembunyi. Orang memandang pakai kacamata hitam. Orang pakai kacamata hitam itu kan kalau mandang kiri kanan nggak ada yang tahu kan jemaah. Dia matanya ke depan, padahal dia lagi ngelirik ke kanan. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Yang mata-mata yang berkhianat Allah tahu, yang disembunyikan di hati Allah tahu. Semuanya akan ditampakkan pada hari itu. Makanya jangan suka ngomongin orang, jangan suka bongkar aibnya saudaranya. Nanti hari kiamat dibongkar aib antum di depan semua manusia. Di hari kiamat ada sidang tertutup, ada sidang terbuka. Iya. Kalau antum ingin sidang tertutup, kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupin aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Ditutupin antum. Kalau antum ingin sidang tertutup, perbanyak amal soleh yang tersembunyi. Jangan riya, jangan sum'ah. Yang riya nanti Allah akan pamerkan juga. Nih fulan yang bangun masjid banyak, tapi riya. Orang-orang tahu semua. Padahal ketika di dunia, jazakallah khair, barakallahu fiik, antum orang baik. Tapi karena niatnya dia nggak benar, nanti di hari kiamat Allah tunjukkan. Ini fulan yang riya. Maka berusaha kita untuk memperbanyak amal yang tersembunyi dan tutupi aib saudara kita. Dan kita kalau berbuat dosa jangan terang-terangan, dan segera kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang yang dibagikan rapotnya dengan tangan kanannya atau dari arah kanannya. Jadi nanti akan disebarkan itu kitab, berterbangan itu jamaah, rapot itu. Semua orang ingin dapat dengan tangan kanannya. Dia nggak ingin dapat dengan tangan kirinya, wala di sebelah kirinya, tapi semua sesuai dengan amalan. Adapun orang yang mendapatkan kitab dari arah kanannya, fayaqul, apa yang akan dia katakan? Fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Dia mengatakan, baca kitabku ini, baca rapotku ini. Seperti anak ketika lulus, dia telepon orang tuanya, dia sampaikan ke kawan-kawannya, dia bikin status dia lulus, dia benar-benar gembira. Dan pada hari itu kegembiraan yang sebenarnya, dia akan laporkan, ha'umuqra'u kitab, baca kitabku ini, baca nih. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin akan dihisab, yakin. Jadi memang keyakinan inilah yang membuat kita terus beramal jamaah. Kita dengar azan ke masjid, selesai sholat kita berzikir, sujud kita berdoa. Kenapa? Karena yakin. Ketika keyakinan itu melemah, maka ibadah kita akan berkurang. Dia mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Maka orang yang seperti ini akan berada dalam kehidupan yang diridhain, yang menyenangkan dia, yang memuaskan dia. Di dunia kita nggak pernah puas ya mah. Antum punya motor harga 20 juta, kepingin yang 30 juta. Punya 30 juta, kepingin yang 50 juta. Terus keinginan itu antum nggak ridho dengan kondisi yang ada, kepingin lebih baik. Tapi nanti di surga, fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi ya mah. Pohon-pohonnya tinggi, tapi qutufuha daniyah. Ya Allah, kalau bicara surga jemaah,
untuk metik itu datang itu jamaah. Kita baru punya keinginan sampai diceritakan bagaimana orang-orang di surga itu melihat ada burung yang terbang. Ya Allah, kepingin ya burung bakar ini zen. Set. Sudah jatuh burung bakar itu jamaah. Terbakar sudah, panggang semuanya, tinggal menikmatin. Kepingin buah apa? Di dunia kita melihat ada wisata-wisata petik buah. Di surga buahnya itu nggak disediakan di piring ya, memang di pohon-pohon. Karena beda antum makan di piring sama metik sendiri, beda. Maka Allah katakan qutufuha daniyah, memetiknya itu dekat. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Terus apa kata Allah? Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan kalian makan, kalian minum tanpa takut penyakit, nikmatin semuanya. Sekarang orang kaya raya, Allahu Akbar, bisa menikmatin semua makanan. Orang kaya raya itu bisa duduk di restoran Padang, nurunkan semuanya ke sini. Dia liatin dong, Masya Allah. Antum makan mana? Telur aja, bismillah. Takut aja, takut ya. Tapi nanti di surga antum mau makan apa? Di surga nggak ada toilet, nggak ada toilet. Antum kalau sekarang masuk restoran, selalu restoran harus ada toilet. Surga nggak ada toilet. Terus yang ada antum makan terus, makan lagi, nggak ada cerita aduh afwan sudah kekenyangan, nggak ada. Antum makannya menikmatin terus, nggak ada ceritanya bosen. Ketika dikasih anggur, aduh ini yang kemarin ini, nggak ada. Di surga itu terus berubah dan lebih enak lagi, lebih enak lagi, lebih enak lagi. Maka dikatakan kulu washrabu hani'an, atas dasar apa yang kalian kerjakan di hari-hari yang dulu. Jadi pada hari kiamat nanti itu semuanya sesuai dengan amalan. Di dunia tidak. Makanya kadang-kala teman-teman ini pulang tahu-tahu sandalnya hilang. Sesuai amalan jemaah. Tergantung amalannya. Enggak jemaah. Di dunia ini bukan tergantung amalan. Makanya kadang-kala kita ngeliat ada orang soleh, Masya Allah. Di soft pertama dia nggak pernah telat, tapi miskin dia. Dan kita ngeliat ada orang yang nggak pernah ke masjid, wala sekali ke masjid. Jumatan juga enggak, tapi rizkinya berlimpah ruah. Di sini bukan tergantung amalan, tapi tergantung ujian yang Allah berikan kepada setiap orang. Tapi di sana biqadri amali, semua sesuai dengan amalan. Masuk surga dengan rahmat Allah, tapi amalan itu sebagai sebab yang dengannya Allah memberikan rahmat kepada umat manusia. Maka kalau kita merasa di dunia nggak bisa makan enak-enak, ya sudah bismillah, mudah-mudahan anak makan enak nanti surga Allah Azza wa Jalla. Nggak ada kolesterol surga, nggak ada asam urat, nggak ada gula darah, nggak ada laboratorium di sana sama, wala ada apotik, wala ada rumah sakit, wala ada apa, nggak ada. Supaya kita tahu benar-benar kenikmatan yang tak terhingga, yang nggak bisa dibayangin. Gimana orang makan begitu banyaknya, tapi nggak ada toilet di sana. Ada, subhanallah. Tapi nggak semua orang dapat dengan kitabnya, dapat kitabnya dari kanannya, ada yang dapat dari arah kirinya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun yang mendapatkan kitabnya, rapotnya dengan tangan kirinya, dari arah kirinya, dari balik punggungnya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Maka orang yang akan mengatakan, aduhai kiranya aku nggak dikasih kitab ini, dan aku juga nggak tahu dengan isinya, karena dia udah tahu isinya apa. Lalu dia mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah, aduhai kiranya kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Wallahi jamaah, kalau orang mati itu kemudian nggak ada hari kebangkitan, nggak ada hari pembalasan, ya orang kalau punya masalah paling enak apa? Bunuh diri. Anasan bunuh diri. Punya utang berapa antum? 2M Ustaz.
Manalah anak loncat dari mana aja. Jadi selesai pikirnya dia. Orang yang punya penyakit parah, daripada dia tersiksa, ahsan bunuh diri. Orang yang mau ditangkap sama polisi, antum lihat ada kejadian, ada banyak kejadian yang kita harus belajar. Jangan sampai antum ditipu sama setan. Ingat, ada kejadian seorang TNI yang hendak membunuh istrinya. Iya, dia berusaha untuk bunuh istrinya karena dia mau kawin lagi. Betul gitu jamaah. Antum jangan sampai berpikiran seperti itu jamaah. Ya anak Ustaz mau kawin lagi tapi nunggu mati istri anak Ustaz. Tapi kalau nggak mati dia Ustaz ya. Astagfirullahaladzim. Jangan. Ini orang ini berusaha untuk membunuh istrinya, kan dia mau nikah sama pacarnya. Dia kirim orang untuk membunuh, subhanallah, istrinya nggak mati jamaah. Akhirnya karena ketahuan dia, apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri. Dapat apa dia? Bayangkan bagaimana setan membisikkan orang ini kepada orang ini. Berbuat ini. Akhirnya dia melakukan dosa yang diancam berada di neraka. Bunuh diri. Jangan berpikir dengan bunuh diri selesai urusannya, ditungguin antum sama malaikat mungkar nakir di sana. Ketika kau di dunia, antum masih bisa bertobat, masih bisa minta ampun sama Allah. Oke, sudah di penjara, malu, nggak apa-apa. Daripada antum bunuh diri dan selesai. Antum sudah tidak bisa lagi menambah amalan, yang ada antum mati su'ul khatimah. Maka orang ini mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai kiranya kematian itu memutuskan, udah selesai, sudah nggak ada apa-apa lagi. Lalu dia mengatakan, ma aghna anni maliyah. Hartaku nggak berguna buat aku. Wallah nggak berguna jemaah. Kalau antum pada hari kiamat nanti membawa sepenuh bumi ini emas, antum mau tawarkan, sekarang kan orang itu kalau punya harta, dia berpikir dia bisa menebus dirinya. Umpamanya di penjara, kan di penjara kadang-kala antum didenda, bayar denda 2M atau di penjara 2 tahun umpamanya. Apa yang antum akan lakukan? Anak bayar denda aja daripada di penjara. Anak punya duit banyak. Sampai ada seorang yang mau dipenjara aja. Ini cerita kawan. Orang itu siap ngasih 200 miliar asalkan dia nggak dipenjara. Bayangin jangan. Dia siap. Dia punya duit banyak. Buat apa tuh duit? Kalau akhirnya dia harus dipenjara, nanti dia di hari akhir dia mengatakan ma'aghna anni mal. Nggak ada gunanya harta. Nggak ada gunanya, sama sekali nggak ada gunanya. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku, karena dia berkuasa, mungkin dulu dia presiden, raja, gubernur, apapun jabatan dia, sama sekali nggak berguna buat antum. Antum datang, kita semua datang telanjang, wala sandal kita pakai, wala baju kita pakai, telanjang jemaah, nggak bawa apa-apa kecuali apa yang dia lakukan. Masya Allah, di padang mahsyar nanti ada orang lagi jalan ini, ditemuin sama satu orang, kelihatan pucat orang ini. Ditanya, engkau siapa? Kata dia. Masa engkau lupa sama aku? Kata dia. Engkau siapa? Kata dia. Aku Quran yang biasa engkau baca. Itu ada syafaat-syafaat nanti jamaah. Maka semua pada hari kiamat tergantung amalannya. Maka orang yang mengatakan kekuasaanku nggak berguna buat aku, khudhuhu faghulluh. Ya sudah, tangkap orang itu, ambil orang itu, belenggu orang itu, thummal jahima sallu, kemudian masukkan ke dalam neraka jahanam, thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku, ikat dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sudah dia siksa dia gara-gara dia ya nggak beriman dengan Allah Azza wa Jalla, melakukan banyak dosa ketika hidup di dunia. Ahibati fillah, terakhir nih sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, supaya kita dapat gambaran yang jelas ya tentang kenikmatan yang ada di sana dan tentang azab yang ada di sana. Kelak pada hari kiamat, kata Nabi SAW, sebagaimana Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini ya, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah. Akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dia penghuni neraka. Paling nikmat sudah.
Mungkin dia orang terkaya di dunia yang tidak pernah sakit, yang hidupnya sejak lahir sudah nikmat sampai mati nikmat, dia akan didatangkan pada hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW, fayuqal ighmisuhu finnar ghamsah. Lalu dikatakan celup orang itu satu celupan di neraka. Satu celupan, masukin kemudian keluarkan lagi. Maka dicelup kemudian lalu dikeluarkan. Thumma yuqalu lahu ya ibna Adam. Lalu dikatakan kepada orang ini, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat? Apakah kau pernah melihat kebaikan sekali? Hal marra bika na'imun qat? Pernahkah dalam hidupmu engkau lewat kepadamu kenikmatan satu aja? Apa kata orang yang mengatakan, la wallahi ya rabbi ma ra'aitu khairan qat wa ma marra bi na'imun qat. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, demi Allah, aku nggak pernah melihat kenikmatan wala merasakan kebaikan sedikit pun. Lupa aja, mah. Karena memang kenikmatan dunia ini kenikmatan yang menipu. Antum pernah nginep di hotel bintang 5, makan enak. Sekarang ya pernah sih, cuma nggak ada sudah. Hanya tinggal kenangan. Begitu pula akan didatangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia. Mungkin dia lahir cacat, dikena penyakit, susah secara ekonomi, dikucilkan di masyarakat, lalu orang ini dicelup ke surga satu celupan. Setelah itu ditanya, engkau pernah nggak susah? Engkau pernah melihat penderitaan dalam hidupmu? Wallahi ya Rabb, nggak pernah aku merasakan hal itu. Maka ahibati fillah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surga ini hendaklah kita berlomba-lomba. Yakinlah antum, sekecil apapun kebaikan yang antum lakukan dicatat. Sekecil apapun dosa yang antum lakukan akan dicatat. Dan jangan pernah meremehkan dosa, dan jangan pernah meremehkan amal kebajikan. Mungkin antum melihat ada sandal nanti di luar. Soalnya orang kalau keluar ini kadang-kala sandal itu ketendang-tendang kan jemaah. Ada sandal yang jauh dari saudaranya, dari temannya. Mungkin antum ambil, antum letakkan, nggak ada yang ngelihat antum. Walau antum tahu sandalnya siapa itu. Boleh jadi itu yang memasukkan antum ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka terus berbuat amal sekecil apapun, catatannya kita harus ikhlas lillahi taala. Barakallahu fikum. Ana ini heran, sejak kapan di Masjid Ukhuwah ini nggak punya gelas ya? Mungkin karena renovasi hilang semua gelasnya. Nggak apa-apa jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setelah mengetahui dahsyatnya persidangan akhirat, saya jadi takut mati. Bukan karena cinta dunia, namun mengingat saya masih banyak dosa. Mohon nasihatnya Ustaz. Wallahi jamaah, ada seorang sahabat ketika perang Uhud, dia itu ikut perang dan dia mati dalam kondisi belum pernah sujud sekalipun. Nggak pernah sujud. Tapi ternyata dia masuk surga Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia sudah masuk Islam dan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika antum dengar kajian ini kemudian antum jadi takut mati, alhamdulillah, itu menjadi poin penting buat hidup kita. Antum bertobat, hari ini bertobat, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diampuni dosa-dosa kita. Cuma syarat tobat tolong dipenuhi, karena ada orang bertobat tapi syaratnya nggak lengkap. Syarat tobat itu apa? Syarat tobat? Nah, angkat tangan yang mau jawab. Masya Allah. Meninggalkan yang sudah dikerjakan yang lalu. Yang pertama, meninggalkan yang dia kerjakan lalu. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi. nah, Anda kasih hadiahnya. Anda mau kasih dua, tapi ada yang kurang tepat. Yang terakhir, bukan tidak mengulangi, tapi bertekad untuk tidak mengulangi. Karena boleh jadi dia ngulangin lagi nanti jemaah. Masya Allah. Langsung dapat antum gelasnya. Syukran.
Alhamdulillah. Jadi yang ketiga syaratnya bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau dia ngulangin lagi, dia bertobat lagi. Ngulangin lagi, bertobat lagi. Asalkan ketika awal dia sudah niat untuk tidak ngulangin. Bukan mengatakan, ana insya Allah nggak akan ngulangi Ustaz sampai selesai bulan Muharram ini. Karena bulan Muharram doang dia nggak berdosa. Tetap dia belum bertobat karena dia masih ada niatan untuk mengulangi. Jadi kalau sudah itu terpenuhin kemudian antum mati, insya Allah diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada orang tadi yang dia bertobat, tapi Ustaz gimana Ustaz ya, ana masih ada transaksi riba ini dan itu. Sebenarnya ana sudah tobat Ustaz. Ya berarti belum lengkap tobatnya. Assalamualaikum Ustaz, apakah semua dosa-dosa kita akan diperlihatkan di akhirat meski kita sudah bertobat? Ahibati fillah, kalau kita lihat ya, betapa banyak amal soleh yang pahalanya itu ampunan dosa. Seperti puasa Asyura, apa pahalanya? Dapat mobil? Bukan. Tapi pahalanya diampuni dosa tahun lalu. Puasa Arafah 2 tahun, tahun lalu dan tahun yang akan datang. Lailatul Qadar, kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, apa balasannya? Diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Karena kita banyak dosanya jemaah. Tidak hari kecuali kita mungkin berbuat dosa di dalamnya. Ketika orang ini sudah diampuni dosanya, maka di catatannya itu ya sudah dihapus jemaah. Di catatan dia itu ada catatan dia, tapi udah dihapus. Seperti itu. Artinya catatan dia pernah berbuat dosa itu ada, tapi sudah dihapus. Itu namanya diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Jadi ditutupin itu dosanya. Makanya kalau antum nanti berbuat dosa lagi, di akhir hayatnya bertambah buruk hidupnya, itu kembali lagi kepada antum. Maka jangan sampai kita su'ul khatimah, karena orang itu ikut penutupnya. Barakallahu fikum. Apakah ketika orang tua kita meninggal akan bertemu lagi dengan kita? Bagaimana kondisi alam kubur setelah kita meninggal? Ahibati fillah, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menghisap dirinya dan dia berbuat untuk yang setelah kematian. Kebanyakan kita itu berbuat untuk setelah pensiun, bukan setelah kematian. Banyakan orang kalau sudah umur pensiun, umur berapa jemaah? 55, dia mulai bikin usaha ini, bikin usaha. Kenapa? Persiapan Ustaz, bentar lagi anak pensiun. Nggak persiapan mati antum. Persiapan pensiun. Itu dunia. Maka yang seharusnya kita lakukan persiapan. Kalau anak mati nanti ada banyak yang sudah anak kirimkan ke alam barzakh sana. Makanya orang kalau mau mati itu yang dia inginkan apa? Sodakoh kan. Ya Allah, anak kalau kepingin sodakoh ya Allah, tapi nggak bisa. Tapi apakah kita bertemu dengan orang tua kita di padang mahsyar nanti? Di padang mahsyar, Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau akan mengingat keluargamu pada hari kiamat di padang mahsyar nanti? Kata Nabi SAW, amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat nggak akan ingat. Ada 3 tempat di padang mahsyar yang kita nggak akan ingat sama siapa-siapa kecuali diri kita. Apa 3 tempat itu? Nah, siapa yang mau jawab? 3 tempat di padang mahsyar yang kita tidak akan ingat sama keluarga kita. Mana yang mau angkat tangan jemaah? Nah, fadhal. Pada waktu hisab. Yang kedua, pada waktu di sirat. Yang ketiga, pada saat timbangan. Masya Allah, berikan kepada beliau. Masya Allah, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Iya, ada 3 tempat itu. Yang pertama adalah ketika
Pembagian rapot, ketika dihisab dibagi rapot itu nggak ada yang mikirkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Yang kedua, ketika ditimbangan, orang ketika ditimbang hanya mengingat dirinya. Dan yang ketiga, ketika melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam, itu nggak ada yang ingat. Jadi ada proses ingat, kemudian nggak ingat lagi, proses ingat, karena yang terakhir kan sirat. Setelah masuk surga, maka di situ mereka akan saling mengingat sudah, mencari keluarganya ya. Apakah seorang anak bisa kumpul sama orang tuanya di surga? Bisa kumpul kalau sama-sama masuk surga, walaupun orang tuanya berada di derajat yang lebih tinggi. Anaknya umpamanya karena amalnya kurang ya masuk surga, tapi mungkin di tempat yang biasa aja. Kata Allah Azza wa Jal, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan diikutin oleh anak keturunan yang beriman, maka akan digabungin nanti jemaah, digabungin tanpa mengurangi amalan yang lebih tinggi. Sebagian ulama mengatakan apakah mereka itu berkumpul pindah surganya atau enggak. Sebagian mengatakan tidak, mereka hanya bisa berziarah. Seperti antum mudik ketemu orang tua kapan? Masa kepingin tiap hari antum ketemu orang tua? Kan enggak. Ya antum bisa kumpul sama orang tua gitu. Itu pendapat salah satu pendapat. Yang kedua enggak, dia bisa pindah surga karena orang tuanya akan kepingin terus ngelihat anaknya. Bagaimana kondisi alam kubur setelah meninggal dunia? Ini bicara hal yang gaib jamaah. Yang jelas ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ada beberapa yang diceritakan Nabi SAW, seperti cerita tentang arwahnya orang-orang yang mati syahid. Arwahnya orang-orang yang mati syahid itu berada di rongga burung yang berwarna hijau. Tasrahu fil jannah haitsu tasha. Burung-burung itu berterbangan di surga Allah semaunya dia. Adapun arwahnya orang mukmin saja yang nggak mati syahid, ya sama di surga di burung hijau, tapi hanya berterbangan di sekitar pohon-pohon situ. Karena pada saat itu tergantung amalannya. Adapun orang-orang yang berbuat dosa, diceritakan bagaimana Nabi SAW melihat ada tungku ya, yang bawahnya ada kayak apa namanya, seperti panci itu yang model lehernya kecil zaman, badannya itu besar. Nabi melihat ketika Isra Mi'raj itu ada wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang satu tempat sana. Kalau apinya besar, mereka pada naik kepingin keluar tapi nggak bisa keluar, dibakar mereka di sana, arwah-arwah mereka. Jadi seperti itu kira-kira cerita di alam barzakh sana. Dan alam arwah ini alam yang gaib, jadi kita nggak bisa menceritakan kecuali diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz, apakah di akhirat ketika persidangan, apakah antara seorang yang mengenal di dunia masih kenal dan ketemu lagi di akhirat? Tadi disebutkan di 3 tempat tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam akan berjumpa sama bapaknya. Bapaknya nyari Nabi Ibrahim jemaah. Bapaknya Nabi Ibrahim ketemu sama Nabi Ibrahim, lalu dia mengatakan, ya Ibrahim, al-an la a'si. Ibrahim, sekarang aku nggak akan durhaka sama engkau. Akhirnya ya seorang anak kan tetap sayang sama bapaknya jemaah, bapaknya ini. Lalu dia mengatakan, ya Allah, engkau berjanji sama aku tidak akan menghinakan aku pada hari kebangkitan. Wa ayyu khizzin min abil ab'ad. Adakah kehinaan yang lebih buruk daripada bapakku yang seperti ini kondisi, yang jauh. Akhirnya Allah nyuruh Nabi Ibrahim ngelihat kepada kakinya. Bapaknya ini sudah dirubah jadi binatang, jadi henna. Henna itu yang kayak serigala itu ya, yang sudah penuh dengan kotorannya sendiri jamaah. Akhirnya ditendang sama Ibrahim. Jadi kalau bicara kenal tadi akan berjumpa, tapi mereka tidak akan bisa memberikan manfaat jemaah pada waktu itu. Bagaimana seorang ayah datang ke anaknya, nak tolong bapak minta amalanmu satu aja nak. Gak bisa bapakku. Yang ada malah orang-orang yang menuntut haknya orang lain, menuntut haknya yang diambil sama orang lain ya. Bagaimana Nabi SAW menceritakan ada orang yang bangkrut. Nih jamaah kita yang udah ngaji, yang amalannya udah baik alhamdulillah, yang udah berubah dari dulu, tolong jaga dosa sama orang lain.
Dosa sama Allah tuh Allah mudah untuk memaafkannya. Tapi dosa sama orang lain akan dituntut antum pada hari kiamat nanti. Yang ingin beri komentar negatif atau ini, hati-hati antum. Yang mau bikin status nyakitin hati saudaranya. Tapi kadang-kala orang ini baper aja, Maya. Ada satu orang bikin status, ini nyinggung ana Ustaz. Antum tahu dari mana dia nyinggung antum? Iya, soalnya ana punya masalah ini. Mungkin ada 10 orang punya masalah seperti antum. Ketika antum tersinggung, itu baik. Sehingga antum bisa memperbaiki diri. Ada cerita seorang khatib jemaah, khutbah Jumat. Habis khutbah Jumat dipanggil sama salah satu tokoh masyarakat. Dipanggil ke rumahnya. Makan, afwan Ustaz tadi kayaknya nyinggung ana Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah kalau antum tersinggung, alhamdulillah kata dia. Semoga antum bisa berubah lebih baik. Tapi ana ceramah buat semua orang, bukan buat antum. Emangnya khutbah Jumat itu buat satu orang gitu loh. Orang ini bicara tentang dosa, cuma dia memang sedang melakukan dosa itu, sehingga dia merasa ada nyinggung ana Ustaznya. Begitu pula tadi ketika orang bikin status, banyak orang yang tersinggung karena merasa ini ngomongin ana, nah blokir aja ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ustaz mohon nasihatnya untuk anak yang baru kehilangan anak satu-satunya. Masya Allah jemaah. Yang pertama, anak itu ujian. Ujian ketika hidup, ujian ketika meninggal dunia. Jadi jangan berpikir bahwa saya yang punya anak ini nggak diuji dia dengan punya anak dia diuji. Apakah dia akan mendidik anaknya dengan baik? Apakah dia akan tetap berbuat amal soleh seperti sebelum dia punya anak? Atau amal solehnya berkurang? Dulu yang sering bersodakoh, gara-gara punya anak sodakohnya berkurang. Ada yang seperti itu. Maka buat yang kehilangan anaknya, katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganti di musibahku, berikan aku balasan di musibahku, dan berikan ganti yang lebih baik darinya. Apabila anakmu meninggal dunia sebelum balik, maka bersyukurlah kepada Allah. Insya Allah anak itu akan nungguin orang tuanya di pintu surga. Bagaimana ketika anak-anak kecil disuruh masuk surga, mereka nggak mau jawab. Dikatakan, kenapa mereka kok nggak mau masuk surga? Anak-anak itu mengatakan, hatta ya'tiya abaun, sampai orang tua kami datang, kata dia. Kami nggak mau masuk. Itulah syafaat yang diberikan oleh anak buat orang tuanya, asalkan orang tuanya sabar. Dan orang tua yang bersabar, yang memuji Allah, bersyukur sama Allah Azza wa Jal, insya Allah akan dibangunkan rumah di surga. Dan rumah ini spesial loh jemaah, spesial banget. Bagaimana Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, kasih nama yang besar mungkin di sana, kasih nama rumahnya itu apa? Rumah pujian. Karena dia ketika tinggal mati anaknya, dia tetap memuji Allah Azza wa Jal dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang tidak mau sholat? Ini ada beberapa kondisi. Ada yang memang nggak sholat sejak sebelum menikah. Ada yang sempat sholat, ana menikah sama suami ana ini udah bener Ustaz. Tapi gara-gara dia punya masalah, akhirnya dia berhenti sholat. Ada jemaah merasa apa ya? Kok Allah zalim sama ana ya? Na'udzubillah. Padahal ana ini sudah rajin puasa sunnah, tapi dikasih musibah seperti ini. Itu tanda cinta Allah. Allah kasih musibah buat engkau. Emangnya Rasulullah SAW nggak dikasih musibah? Hidupnya penuh dengan perjuangan Nabi SAW. Kalau suamimu ternyata memang nggak sholat sejak sebelum menikah, maka nasihat anak yang pertama, engkau yang bertobat kepada Allah, mohon ampun sama Allah SWT. Kok mau sama suami kayak gitu? Loh iya, kalau memang sejak sebelum menikah berarti kan engkau yang mau. Nabi SAW memberikan arahan, engkau nikahi laki-laki yang akhlaknya baik, yang agamanya baik. Engkau nikahi laki-laki nggak sholat, siapa yang salah? Engkau. Maka
mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kita ini kadang-kala menyelisihi atau melanggar aturan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Berapa banyak laki-laki ini yang dicari perempuan yang cantik, yang putih, yang tinggi, apalagi jemaah, yang fulus ini Ustaz, alhamdulillah. Cuma memang Ustaz dia belum, sholatnya masih bolong-bolong Ustaz. Gimana Ustaz? Janganlah cari yang lain. Ustaz, kalau ana memperbaiki dia gimana Ustaz? Bukankah apa yang memberikan hidayah kepada orang lain Ustaz? Ini sebuah kebaikan. Allahu Akbar. Emangnya antum bisa? Dia nggak nurut sama Allah, apalagi sama antum. Mau nurut sama antum? Sama Allah nggak nurut dia. Maka tadi kalau memang kesalahan itu dari pihak kita, kita harus tahu diri jemaah. Tadi introspeksi diri. Iya kayaknya ana memang dulu Ustaz, ana mau sama dia karena dia tampan, pinter, tapi memang ana tahu dari dulu dia sholatnya jarang Ustaz. Seperti itu. Maka antum bertobat kepada Allah lalu berusaha memperbaiki. Ajak suaminya datang ke kuburan. Nah, karena sebenarnya yang membuat orang mau beramal itu kan tadi ingat mati, ingat ada hisab jemaah. Kadang-kala orang ini nggak mau sholat, ngapain sih? Sibuk sama apa antum nggak sholat? Nggak ngapa-ngapain kadang-kala jemaah. Maka ajak ke kuburan, ajak ke rumahnya orang-orang yang sakit, yang menderita, supaya dia ingat dengan nikmat yang Allah berikan. Kadang-kala dia sudah tahu hukum. Kalau ditanya, tahu hukumnya sholat? Ya jelas lah. Orang yang nggak sholat ini bisa kafir. Antum mau nggak sholat? Belum dapat hidayah masalahnya. Nah ini bukan. Ini mending loh jamaah. Dia tidak menentang hukum sholat. Dia tahu, cuma dia masih belum sholat. Seperti itu masih ada harapan lah. Didoakan sambil diajak suaminya. Cukup. Masya Allah. Suruh cukupan. Satu lagi pertanyaan anak jamaah. Nah, bagaimana afwan Ustaz, anak akhwat, bagaimana jika kita merasa menyakiti orang lain namun orang itu tidak mengenal kita karena suaminya pernah mencintai kita, apakah anda wajib minta maaf? Emangnya gitu ini? Nah, ya mungkin takut perempuan ini dikatakan pelakor, ya, gangguin suaminya orang. Wanita-wanita ini memang nanti kelak akan dihisap jamaah. Yang kadang-kadang dia merasa dia nggak berbuat dosa. Contohnya dia pakai baju yang seksi, dia nggak pakai jilbab, dia jalan. Berapa banyak suaminya orang yang terganggu sama dia akan tanggung jawab nanti dengan dosa dia karena membuat orang lain berbuat dosa. Loh Ustaz, dia yang tidak menundukkan pandangan. Engkau jadi sebab masalahnya seperti itu. Ketika engkau nggak seperti itu aman sebenarnya. Tapi kalau ternyata perempuan ini enggak Ustaz, ana sebenarnya ya mau gimana, ada orang seneng sama ana. Apakah ana kemudian berdosa? Enggak. Apalagi memang laki-laki mungkin dia berpikir untuk nambah istri. Iya, artinya kan dia mungkin jadi nggak dosa, perempuan ini nggak dosa gitu loh. Tapi kalau dia yang godain suaminya orang, ini yang bermasalah. Kalau engkau yang godain suami dia, jangan, engkau bertobat dan nggak perlu minta maaf sama dia, engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada kondisi-kondisi jamaah, sebuah kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain dan orang itu nggak tahu. Kalau antum kasih tahu, ribut akhirnya. Antum jangan kasih tahu. Contohnya, antum ghibain orang itu, ngomongin orang itu macam-macam. Tapi orang itu nggak pernah tahu kalau antum ngomongin. Antum nggak perlu datang kepada dia, Mbak, ana ini pernah ghibain anti. Na'udzubillah, ana tuntut di hari kiamat. Jadi ribut akhirnya sama dia. Gitu loh. Akhirnya kalau ketemu sama dia jadi nggak enak ya. Tapi yang datang kepada dia, Mbak, aku minta maaf ya kalau punya salah ya. Mudah-mudahan Allah kasih kebaikan buat Mbak. Terus di tempat antum biasa ribain dia, sebutkan kebaikan dia. Ini sebagai balasan kita terhadap dosa yang kita lakukan gitu loh. Bagaimana kita menebusnya? Di tempat-tempat ada yang ribain dia, antum belain dia.
Tapi nggak perlu antum nyatakan ana pernah ribain anti. Tapi kalau dia tahu, ya kita datang minta maaf. Karena dia udah tahu. Tapi kalau nggak tahu, ada hal-hal yang nggak perlu disampaikan supaya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Jamaah rahimakumullah, ana mohon maaf karena ana ada acara selanjutnya. Semoga pertemuan kita diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Jalla Jalaluhu menambahkan keimanan kepada kita. Ada satu doa Nabi yang Nabi sering bacakan buat sahabatnya ketika beliau bermajlis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان